Bagian kedua tentang berdiskusi dengan non-muslim. Bagian kedua, Fatu. Saudara-saudara sekalian, tentunya kenapa terjadi diskusi ini? Tentunya ya dari kedua belah pihak ya barangkali lebih dulu dari pihak non-muslim ini gitu. Orang Kristen ini gitu kan. Karena pada waktu saya menyerahkan laptop saya untuk diservis, muncullah perbincangan atau perkataan atau bercakap-cakap dengan tema seorang tamu yang mengaku Islam, tapi bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan Syiah gitu. Perkembangan di sini ini maksudnya apa? Dia memunculkan satu tokoh tamu atau langganan dia yang bicara masalah agama Islam gitu. Lalu masuklah saya di dalam diskusi ini gitu. Yang sudah saya katakan di bagian pertama, barangkali ya kalau sudah terekam, katakanlah saya penasaran gitu, siapa sih orang Islam itu yang menyatakan bahwa dia Islam gitu, Islam tok gitu. Bukan Muhammadiyah, bukan NU dan lain sebagainya, dan juga bukan Syiah gitu kan. Sampai saya kepengen punya nama orang itu, alamat orang itu, dan WA orang itu, ingin saya hubungi, ingin saya berdiskusi dengannya. Maksudnya apa itu? Tidak Syiah juga gitu. Kalau tentang dia tidak Muhammadiyah, tidak NU, atau tidak Persis, atau tidak Wahabi, atau Islam yang bertorikoh macam-macam tuh, Naqsabandiyah dan sebagainya, ya nggak masalah. Tapi kalau dia bilang bukan Syiah, ya jelas kalau kita Islam ini ya bukan Syiah lah gitu. Syiah akidahnya beda gitu. Kalau menurut saya sekarang ini ya bukan diskusi itu, ini diskusi yang monolog ini gitu. Syiah itu seperti Kristen gitu. Iya. Di dalam Bible itu kan ada kata-kata Yesus, maksud Nabi Isa. Ada kata-kata bukan Nabi Isa. Kalau semua kata-kata Nabi Isa itu, yang katanya tertulis cuma 17% dari Bible itu adalah kata-kata Isa, itu sesuai dengan Al-Quran, dengan logika, dengan kebenaran, dengan tauhid, dengan keesaan Tuhan, dengan penyembahan kita kepada Maha Pencipta alam semesta ini yang Maha Esa, yang tunggal. Itu sesuai gitu. Yang di luar kata-kata Nabi Isa atau kata-kata Yesus itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus, ajaran Isa alaihissalam. Nah begitu di dalam Islam Syiah ini, kalau mereka mengatakan dirinya Syiah, Islam gitu. Kalau yang kata-kata Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang Ahlus Sunnah itu, yang umumnya Ahlus Sunnah, itu benar gitu, Islamnya benar. Tapi kalau kata-kata Syiah gitu, yang menerbitkan hadis itu dari kalangan Syiah gitu, atau akidahnya akidah Syiah, itu berbeda dengan Al-Quran, dengan akidah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, berbeda. Jadi dia sebenarnya ya golongan tersendiri gitu ya. Cuman dia menggemblok di Islam ya. Inilah makanya iblis ini berhasil. Dan iblis itu udah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun iblis dan tentaranya ini, pasukannya dan pengikutnya sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan masuk neraka bla bla bla. Dan iblis mengadakan perjanjian kepada Allah, bolehlah saya, begitu kata-kata kita ya, kata-kata bahasa ulu jaminya. Iblis berkata begitu. Boleh saya nih iblis dan pengikut saya dikutuk sampai hari kiamat, tapi tolong saya dihidupkan. Iblis nih nggak mati-mati sampai hari kiamat itu. Doa dari awal penciptaan alam, sejak di surga sampai diturunkan ke dunia, sampai nanti kiamat dia masih hidup. Itu janji Allah. Oke, saya hidupkan kamu iblis gitu, kata Allah begitu ya, sampai hari kiamat nanti. Dan kamu silakan menggoda kaum muslimin mukminin, tapi kaum mukminin yang ikhlas itu tidak bisa kamu goda, tidak bisa kamu sesatkan.
dan masuk neraka bersama kalian, kan kira-kira begitu. Nah, iblis berhasil menciptakan godaan-godaan itu yang berbentuk ajaran Syiah gitu, yang untuk menghancurkan umat Islam yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau tadi ada tokoh ya, dikatakan seorang Islam, dia Islam tok, bukan Syiah, bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan Persis, bukan Wahabi dan sebagainya. Ini harus bedain, Pak. Kalau Syiah itu tersendiri gitu. Tapi kalau yang lain-lain seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Wahabi dan sebagainya itu termasuk thariqah-thariqah itu masih Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mereka di sana masih banyak juga hal-hal yang bid'ah, yang khurafat, yang tahayul ya. Contohnya seperti memakmurkan kuburan-kuburan keramat itu kan udah terpengaruh dengan bid'ah di sana ya, khurafat di sana, tahayul di sana. Kalau kita saksikan seluruh kuburan-kuburan keramat yang ada di Indonesia ini, itu konotasinya arahnya ke sana gitu. Ya, tidak mutlak kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seolah kita meminta bantuan kepada kuburan-kuburan keramat itu. Itu yang lebih real, lebih nyata gitu. Padahal ajaran Islam menyatakan kalau mau minta itu hanya kepada Allah gitu. Kalau kuburan-kuburan keramat ini hanya sebagai wasilah, kok begitu banget sih gitu ya. Iya, keterlaluan banget gitu ya. Jadi lebih makmur keramat-keramat, kuburan-kuburan keramat itu daripada masjid atau musola itu sendiri gitu. Ya, kalau di kuburan keramat kan ramai terus, sudah kayak pasar udah, Pak. Berjubel itu orang yang kuburan keramat, kuburan Cirebon misalnya. Ya, sementara musola, masjid setiap waktu sholat. Dari dulu, nanti kita sambung lagi. Kepada diskusi kepada seorang non muslim ini, ya tentunya kita atau saya menebak, saya tidak berhipokrit gitu ya. Dua-duanya, saya atau dia atau saya juga berkeinginan, kalau saya berkeinginan dia mendapat hidayah, bersahadatain gitu ya, mengganti penyembahannya dari menyembah anak Tuhan yang bernama Yesus Kristus sang penyelamat, berganti dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala tok, yang Maha Pencipta, yang tidak mempunyai anak dan yang tidak mempunyai istri gitu. Begitu. Jadi barangkali menurut tebakan saya, dia pun bertekad untuk mengkristenkan saya gitu. Ya kan, begitu. Kalau tidak bertekad begitu, kenapa dia harus bicara gitu, berdiskusi gitu kan ya. Walaupun ada tebakan lain, barangkali jadi dia berubah, bukan bertekad untuk memurtadkan saya, tapi justru dia mengakui kebenaran Islam secara akal sehat gitu, secara data, baik yang ada di Alkitab maupun ada di Al-Quran dan hadis dan kitab-kitab Islam lainnya, dan juga dengan realitas yang ada, akhirnya dia dapat hidayah gitu. Bisa aja begitu. Itu kan kemungkinan yang tidak mustahil terjadi gitu. Kalau saya kan, kalau memang kehendak Allah saya murtad, itu kehendak Allah. Misalkan ada orang penghafal Quran, dia murtad karena dia cinta seorang wanita yang akan dijadikan istrinya, sementara wanita itu Nasrani gitu, sehingga hafiz Quran ini murtad dan masuk Nasrani, masuk agama istrinya. Itu kan kehendak Allah. 30 juz Al-Quran yang dia hafal itu lupa semua gitu, ayatnya lupa semua, dari 6 ribuan ayat itu lupa dia. Allah membuat dia lupa begitu. Yang dia ingat cuma ada 2 ayat yang menyatakan bahwa orang yang murtad itu semua amal ibadah, amal solehnya selama hidupnya itu terhapus, habitat a'maluhum, terhapus semua amal solehnya itu, sehingga dia murtad dan dia masuk neraka. Hanya ayat itulah yang dia masih ingat. Itu karena kehendak Allah. Itu sebagai ibarat
sebagai itibar, sebagai cerminan buat kita kaum mukminin. Jangan sampai seperti dia itu, gara-gara wanita cantik doang kok bisa murtad, bisa mengorbankan Al-Quran hafalan yang 30 juz. Itu kan kebangetan. Kita juga akhirnya bisa menebak-nebak, ini orang hafal Quran hanya sekedar hafal Quran doang gitu, nggak ngerti asbabun nuzulnya, nggak ngerti terjemahannya, nggak ngerti tafsirnya, nggak ngerti hal haram, hukum-hukum, itibar, semua ayat Quran itu dia pahami artinya gitu, nggak menjarem, nggak masuk ke dalam dirinya sendiri dan tidak masuk menghunjam di dalam sumsumnya begitu, sehingga gampang tercerabut gara-gara kecantikan wanita aja kok sudah hilap gitu. Ya barangkali tuduhan saya atau tuduhan kita, barangkali dia nggak ngerti bahasa Arab. Ya hafalnya siapa dia gitu, siapa yang ngajarkan dia hafal Quran, tahsinnya, tajwidnya, terjemahannya, tafsirnya, asbabun nuzulnya, kaitan dengan hadis, dengan asbabul wurudnya gitu, dengan sirah nabawiyahnya, jadul ma'adanya, ya, rohikul maktumnya, dengan Nabi Muhammad sang yatim, dan kelengkapan dari Nabi Muhammad SAW karya Mulul Khalil. Apa mereka? Dia udah baca tentunya. Semuanya itu dia nggak baca gitu. Hafiz Quran atau khatam Quran doang, hanya membaca gitu. Bla bla. Kita juga perlu soroti hafiznya ini siapa gitu, sampai dia murtad gitu kan, bla 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 bla. Apalagi sekarang zaman 2023 ketika teknologi sangat canggih, ketika referensi keislaman dan kekristenan itu sangat gamblang dilihat di online gitu. Mana-mana ayat Alkitab itu yang sabda-sabda Nabi Isa atau Yesus, mana yang bukan gitu, yang bukan kata beliau, tapi barangkali itu kata-kata Paulus dan lain sebagainya begitu. Kemudian kalau saya mau dimurtadkan, hampir suatu hal yang mustahil gitu. Walaupun memang saya tidak hafal Quran, tapi kan saya banyak membaca terjemahan Al-Quran, tafsir Al-Quran, ya hadis. Walaupun tidak banyak, tapi ya cukuplah begitu. Yang paling gampang justru lawan diskusi saya ini, yang non Muslim ini, yang Kristen ini, yang harus mendapat hidayah dan masuk Islam. Karena kalau dia teliti membaca Alkitab itu akan diketahui bedanya antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Kalau ajaran Yesus itu logik, menyembah itu Allah Subhanahu wa taala yang sembah, bukan menyembah dirinya, dan dia nggak pernah menyuruh orang lain untuk menyembah dirinya. Dan hanya ajaran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus ini hanya untuk kaumnya gitu, untuk Bani Israel, untuk kaum Yahudi Israel gitu. Kalau misalnya ada kata-kata ajaran Isa ini untuk seluruh dunia, untuk seluruh bangsa, itu mah bukan kata-kata Nabi Isa alaihissalam, bukan kata-kata Yesus Kristus, bukan kata beliau, itu kata-kata Paulus, bahkan Yohanes, Markus, Lukas, Matius dan sebagainya, kata-kata dia, bukan kata-kata Yesus atau Isa Al-Masih gitu. Kalau Isa Al-Masih, agama Islam yang dibawa oleh Isa Al-Masih itu hanya untuk kaumnya, kaum Yahudi. Kemudian sebelum beliau diangkat ke langit, dia berpesan, berwasiat, setelah saya pergi, artinya setelah dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, barulah nanti akan datang seorang nabi lagi sebagai nabi penerus, sebagai nabi akhir zaman untuk seluruh bangsa. Ikutilah dia gitu. Kalau saat itu Nabi Isa menerangkan tentang Islam secara sempurna seperti Islamnya Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan memahami, tidak akan kuat begitu. Justru ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini itu untuk orang yang zaman 1440 tahun yang lalu atau 15 abad yang lalu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Itulah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu aja dulu, nanti kita sambung lagi ya, karena saya mampunya mengupload hanya sebesar
sebanyak durasi 15 menit. Belum bisa yang lebih dari itu, belum diverifikasi, belum dapat.